Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendra Darkan dengan NIM E2A023179. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen strategi dengan judul Toyota mempertahankan dominasi pasar melalui strategi hybrid sebagai batu loncatan menuju electric vehicle atau EV. Dalam pendahuluan ini, saya akan bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama itu ada pemimpin global otomotif, kemudian poin yang kedua itu ada tantangan era elektrifikasi, lalu poin yang ketiga atau yang terakhir itu ada fokus analisis. Mari kita bahas terlebih dahulu poin yang pertama, yaitu pemimpin global otomotif. Nah, PT Toyota Motor Corporation ini itu telah membuktikan akan dominasinya di pasar otomotif global dengan mereka menggunakan teknologi hybrid elektrik atau vehicle atau HEV yang dimana ini sangat revolusioner. Nah, sebagai pionir dalam teknologi yang ramah lingkungan, tentunya Toyota ini berhasil membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mobilitas yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu tantangan era elektrifikasi. Seperti yang kita tahu sekarang ini, dunia otomotif bergerak secara agresif menuju kendaraan listrik penuh atau full EV. Di mana perubahan regulasi global, lalu kesadaran lingkungan yang meningkat, serta kompetisi dari para pemain baru seperti Tesla dan juga BYD, ini juga mendorong transformasi industri yang belum pernah kita lihat terjadi ya sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang terakhir atau poin yang ketiga, itu ada fokus analisis. Nah, di mana analisis ini nanti itu akan mengevaluasi kekuatan teknologi hybrid dari Toyota ini sebagai fondasi strategis untuk transisi menuju full EV. Nah, tentunya dengan pendekatan SWOT yang komprehensif. Nah, di sini kita juga akan mengidentifikasi bagaimana peluang serta tantangan yang dihadapi oleh Toyota ini sendiri dalam mempertahankan posisi kepemimpinan pasarnya. Selanjutnya kita masuk dalam rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana posisi strategis Toyota berdasarkan analisis SWOT dalam mempertahankan dominasinya di tengah transisi industri otomotif menuju kendaraan listrik, electric vehicle atau EV. Kemudian rumusan masalah yang kedua, itu ada faktor internal dan juga eksternal apa yang mempengaruhi pergeseran strategi Toyota dari keunggulan teknologi hybrid mereka menuju pengembangan kendaraan listrik dan juga teknologi berbasis software. Kemudian rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga, strategi apa yang perlu diterapkan oleh Toyota untuk mempertahankan daya saing mereka dan juga kepemimpinan pasar global di era elektrifikasi kendaraan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peta SWOT Toyota. Nah, di mana Toyota ini memiliki strengths. Tentunya Toyota ini adalah brand global yang sangat kuat dan juga dipercaya bagi para konsumennya. Serta Toyota ini juga memiliki sistem produksi TPS yang dinilai super efisien. Serta mereka juga mendominasi mutlak pada teknologi hybrid. Toyota juga memiliki opportunities, di mana permintaan EV seringkali meningkat di pasar negara berkembang, dan juga kesadaran akan lingkungan konsumen terhadap global, serta pengembangan baterai solid state mereka. Lalu Toyota juga memiliki weakness, di mana seringkali inovasi full EV ini dinilai sangat lambat, dan juga budaya organisasi yang terlalu konservatif, serta mereka juga masih ketergantungan secara tinggi pada rantai pasok global. Nah, Toyota juga memiliki traits, di mana kompetisi agresif dari para pesaingnya yaitu Tesla dan juga BYD. Lalu regulasi yang semakin ketat, atau larangan yang semakin ketat, yaitu ECE pada tahun 2035. Dan juga kenaikan harga bahan baku baterai yang secara kita tahu baterai mobil saat ini memakai baterai lithium. Nah, Toyota juga mengalami perubahan strateginya. Dari sisi transisi teknologinya, hybrid ini sebagai jembatan menuju full EV, Toyota memanfaatkan keunggulan dari teknologi hybridnya sebagai fondasi transisi bertahap menuju kendaraan listrik secara penuh. Kemudian, perubahan strategi yang selanjutnya ada software first, yang dimana mereka mengejar teknologi AI dan juga kemudi otonom, di mana transformasi menjadi perusahaan berbasis software untuk bersaing dengan Tesla dan juga perusahaan teknologi lainnya. Lalu perubahan strategi yang terakhir itu ada agresi investasi, di mana ekosistem baterai ini mandiri untuk mengurangi ketergantungan investasi besar dalam pengembangan baterai solid state dan juga rantai pasokan baterai secara independen. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor internalnya. Nah, untuk faktor internal, kita lihat terlebih dahulu pada sisi tabel di kiri terlebih dahulu ya. Total keseluruhan strength atau kekuatan dari Toyota sendiri itu 8,075. Nah, kemudian kita berpindah dari sisi kiri tadi ya. Kemudian kita berpindah dari sisi kanan. Nah, untuk sisi kanan, di total keseluruhan kelemahan dari Toyota ini, untuk faktor kelemahan itu ada 8,1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor eksternalnya. Nah, terlebih dahulu kita lihat pada tabel di sisi kiri. Nah,
di sisi kiri, sehingga di total keseluruhan semua opportunity dari Toyota ini dengan skor 7,4. Nah, kemudian kita lihat atau kita berpindah dari sisi kiri menuju sisi kanannya. Nah, untuk faktor eksternal ancamannya, total ancaman atau threats-nya dari Toyota itu senilai 7,9. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam mapping SWOT dan juga posisi strategi dari Toyotanya sendiri. Nah, bisa kita lihat ya pada diagram TOWS-nya ini ya. Kita lihat pertama di sumbu horizontal ya, di kiri dulu yang X-nya itu. Nah, tadi kan hasil dari kekuatan yaitu 8,075. Kemudian hasil dari kelemahannya itu 8,1. Nah, untuk sumbu horizontal ya, di mana ini kekuatan dikurangi kelemahan ya. Jadi hasil dari kekuatan tadi kemudian dikurangi dari kelemahannya, yaitu 8,075 dikurangi ya, 8,1. Nah, sehingga dihasilkanlah hasil minus ya, minus 0,25. Kemudian ya, berpindah kepada yang kanan. Yang kanan itu sumbu vertikal ya, Y. Di mana hasil tadi peluang itu 7,4 ya. Hasil dari ancamannya itu 7,9. Sehingga diperolehlah peluang dikurangi ancaman yaitu 7,4 dikurangi 7,9 sama dengan hasilnya yaitu minus ya, minus 0,5. Nah, jika kita lihat ya, untuk diagram TOWS dari strategi posisi Toyota sendiri itu berada pada kuadran yang ketiga, yaitu strategi WT. Nah, strategi WT ya itu meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman. Nah, kalau kita lihat tadi kan berarti kan titik koordinatnya ya, ini titik koordinatnya Toyota itu minus ya 0,25 jadi minus 0,5. Tadi kan ini bisa dilihat ya, itu berada di kuadran 3 strategi WT. Yang fokusnya itu, fokus strateginya itu meminimalkan kelemahan dan juga menghindari ancaman. Nah, untuk analisis posisi strategisnya sendiri, Toyota menghadapi tantangan internal dalam transisi teknologinya serta ancaman eksternalnya dari para pesaingnya yaitu BYD dan juga Tesla. Nah, yang seiring mendominasi. Kemudian posisi di kuadran 3 sendiri Toyota ini ya. Posisi kuadran 3 ini menunjukkan ya dibutuhkannya strategi yang agresif, perubahan arah ya atau turnaround strategi untuk dimana Toyota ini dapat mempertahankan daya saingnya ya di era yang dimana transisi menuju electric vehicle ini makin berkembang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis TOWS, SO dan WO. Nah, pertama-tama kita ke SO terlebih dahulu ya, SO strategi agresifnya. Nah, berkaitan dengan penggunaan reputasi brand global, Toyota untuk memasuki pasar full EV premium, mereka menggunakan ya seri BZ atau Beyond Zero. Lalu berkaitan dengan implementasi ya, Toyota Production System atau TPS ini sendiri, ini menekan biaya produksi EV ya, yang dimana ini lebih murah ya dari pesaingnya yaitu Tesla. Kemudian kita berpindah ke WO strateginya atau turnaround-nya. Berkaitan dengan kolaborasi strategis dengan startup baterai ya untuk mempercepat inovasi teknologi internal. Nah, kemudian berkaitan dengan rekrut talenta secara digital dan juga engineer software, di mana ini untuk mengubah kultur ya konservatif menjadi inovatif. Kemudian selanjutnya ada strategi kunci nih, ya, strategi kunci Toyota. Nah, strategi SO ini memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang pasar EV yang terus berkembang pesat. Sementara ya dari strategi WO-nya sendiri ya ini berfokus pada transformasi kelemahannya ya, yang mana ini menjadi keunggulan kompetitif melalui kolaborasi dan juga perubahan budaya organisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis TOWS ya, ST dan WT. Untuk tadi sudah ya SO dan WO, sekarang ST dan WT. Nah, untuk ST ya, ST terlebih dahulu, ST strategi atau diversifikasi. Nah, ini berkaitan menjaga loyalitas dari para konsumen hybrid ya. Dengan apa? Ya, dengan layanan purna jual yang ini lebih baik dari pesaingnya yaitu BYD. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan memperluas supply chain-nya bahan baku baterai ke berbagai negara. Di mana ini untuk mengurangi akan resiko ketergantungannya. Tadi kan tergantung gitu. Kemudian kita berpindah ke WT strategi ya, atau defensifnya. Itu berkaitan transformasi organisasi ya, di mana ini agar lebih agile ya, dalam merespon dinamika dari pasar EV secara global. Kemudian berkaitan juga mengurangi ketergantungan mobil bensin secara bertahap. Ya, sebelum dilakukannya regulasi larangan ya, yang akan dilakukan nantinya. Kemudian tentu ada strategi kunci. Nah, strategi kuncinya kombinasi diversifikasi ya dan juga defensif ya.
ini memungkinkan Toyota ini menghadapi ancaman kompetitor sambil memperkuat posisi pasar melalui layanan unggul mereka dan juga fleksibilitas dari organisasinya. Selanjutnya kita akan masuk dalam hasil dan juga pembahasan. Nah, di sini terdapat 3 poin. Kita ke poin yang pertama terlebih dahulu. Untuk poin yang pertama, dari segi analisis SWOT-nya, Toyota ini menunjukkan bahwa mereka ini memiliki kekuatan utama berupa apa? Berupa brand global mereka yang kuat. Kemudian disusul dengan sistem produksi yang efisien serta kepemimpinan dalam teknologi hybridnya. Lalu poin yang selanjutnya, poin yang kedua, itu dalam perkembangan teknologi EV. Nah, di mana regulasi emisi yang semakin ketat dan juga persaingan dari perusahaan pesaingnya seperti Tesla dan juga BYD ini mendorong Toyota untuk melakukan transformasi strategi menuju kendaraan listrik dan juga ekosistem berbasis software. Lalu poin yang ketiga dari segi hasil analisis TOS, di mana ini menunjukkan bahwa Toyota perlu mempercepat investasi pada teknologi EV-nya, kemudian baterai, lalu ada AI, serta pengembangan sumber daya manusia digital untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan juga rekomendasi. Wah, gak terasa ya sudah masuk ke dalam kesimpulan dan juga rekomendasi. Oke, langsung saja kesimpulannya. Berdasarkan analisis SWOT tadi Toyota ini ternyata masih memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri di otomotif global. Nah, namun perlu diingat atau perlu dicatat bahwa percepatan transformasi menuju kendaraan listrik, pengembangan teknologi berbasis software, serta investasi pada baterai dan juga kecerdasan buatan ini menjadi langkah penting agar Agar Toyota ini tetap dapat berkompetitif dalam menghadapi suatu perubahan industri otomotif di masa depan. Nah, untuk rekomendasi utamanya, Toyota ini dapat melakukan eksekusi strategi multi pathway yang dimana dengan menginvestasi besar di full EV dan juga software intelligence. Jadi rekomendasi utama Toyota ini dapat melakukan suatu langkah eksekusi strategi dengan melakukan multi pathway dengan dimana ini Toyota dapat melakukan investasi secara besar di full EV-nya dan juga software intelligence-nya. Baik, sekian presentasi dari saya yang berjudul Toyota mempertahankan dominasi pasar melalui strategi hybrid sebagai batu loncatan menuju electric vehicle atau EV. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haider Aliarkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.